Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rozi, NPM 719212830. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang regulasi pemerintah UMKM. Apa itu regulasi pemerintah tentang UMKM? Regulasi pemerintah tentang UMKM terbaru adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dan usaha mikro kecil dan menengah atau PP UMKM telah diterbitkan oleh pemerintah bersama 48 peraturan pelaksana lainnya dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja UU Cipta Kerja pada 16 Februari 2021 lalu. PP UMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah UU UMKM. Salah satunya adalah aturan terkait kriteria UMKM itu sendiri. Kriteria UMKM dalam pasal 6 UU UMKM diatur berbeda secara signifikan dalam PP UMKM. Sebagai perbandingan berikut ini adalah perbedaannya. Ini adalah perbedaan beberapa kriteria UMKM dalam pasal 6 UU UMKM. Diatur berbeda. Yang pertama itu indikator pengelompokan UMKM. UMKM-nya itu adalah UMKM dikelompokkan berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih ialah jumlah aset setelah dikurangi dengan hutang atau kewajiban. PP UMKM itu UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha. Itu PP UMKM. Peraturan UMKM. Dan seterusnya kekayaan bersih atau modal usaha. Ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu usaha mikro paling banyak Rp 50 juta. Yang kedua usaha kecil lebih dari 50 juta. Yang ketiga usaha menengah lebih dari 500 juta paling banyak 10 miliar. Di luar dan bangunan tempat usaha. Itu UU UMKM. Yang seterusnya PP UMKM yang pertama itu ada usaha mikro paling banyak Rp 1 miliar rupiah. Yang seterusnya yang kedua usaha kecil lebih dari 1 miliar paling banyak 5 miliar. 5M. Ini berbicara MM kalau PP UMKM ini. Yang ketiga ini usaha menengah lebih dari 5 miliar paling banyak 10 miliar. Di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Ini PP UMKM. Jadi mainnya udah MM-an. Indikator yang ketiga itu hasil penjualan tahunan. Yang pertama usaha mikro paling banyak 300 juta. Yang kedua usaha kecil lebih dari 300 juta paling banyak 2,5 miliar rupiah. Yang ketiga usaha menengah lebih dari 2,5 M paling banyak 50 miliar. Untuk PP UMKM ini yang pertama ada usaha mikro paling banyak 2 miliar. Yang kedua usaha kecil lebih dari 2 miliar paling banyak 5 miliar rupiah. Yang ketiga usaha menengah
lebih dari 15 miliar, paling banyak 50 miliar. Itu beberapa kriteria UMKM. Dalam pasal 6 UU UMKM diatur berbeda secara signifikan dalam PP UMKM. Yang selanjutnya itu pembinaan UMKM. Pembinaan UMKM ini, yang pertama, pembinaan perlu dan sering dilakukan, yang mana telah sering dijelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya. Ini sudah lama kita bincangkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait tentang strategi dalam memajukan UMKM yang ada. Sehingga beberapa penjelasan yang dari dulu, dari beberapa bagaimana untuk memajukan UMKM pada hari ini, pada tahun ini, pada tahun mendatang. Yang selanjutnya itu, dan tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Ini tertuang dalam nomor 7 tahun 2021. Yang selanjutnya itu etika dalam berbisnis. Etika dalam berbisnis ini, yang pertama itu jujur. Ini kuncinya. Kunci dari beberapa berbisnis, dari berapa kita menjalankan bisnis, ini kunci yang pertama itu jujur. Sehingga apa yang akan kita jalankan ke depannya ini akan semakin terasa membaik, akan semakin membaik. Kalau mungkin kita didonkan, mungkin itu adalah beberapa tantangan yang harus kita benahi. Yang selanjutnya itu komunikasi secara berkala dengan pembeli. Kita harus banyak-banyak berkomunikasi sehingga banyak menghasilkan beberapa keinginan penjual atau pembeli ini sama-sama mempunyai karakter. Yang ketiga, gunakan bahasa yang baik saat berbicara. Yang keempat, berkelakuan sopan. Yang kelima, berpakaian rapi. Yang terakhir, selalu ucapkan terima kasih. Itu kuncinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.